Wah, pikirkanlah. Meskipun kamu memiliki setengah dari darah naga, kamu dapat dianggap sebagai takdir bersamaku. Tetapi dewa tidak akan membiarkan air keluar. Saat berbicara, ada cahaya bersinar di mata emas campuran Yuan. Qin Yichen memahaminya. Master Sekte, karena darah naga, memiliki beberapa poinnya sendiri. Pada saat yang sama, saya tidak ingin merusak warisan Yaman, tetapi saya juga mengikuti gaya Yaman yang biasa dan berbicara dengan kekuatan. Dalam hal ini, Qin Yichen tidak merasa itu tidak pantas, dan bahkan secara bertahap mengabaikan bujukan terus-menerus dari 3 orang di Ziliao, mengangkat mata bintang, berlawanan dengan mata naga 3, yang seperti obor emas. Hong Lian juga berkata di lautan kesadaran, "Nak, berjanjilah padanya. Kekuatan campuran Yuan Jinseng ini selama hidupnya bukanlah alam dewa yang tidak biasa. Dia tidak boleh membohongimu. Hartanya pasti akan banyak menguntungkanmu." Tapi, Hong Lian Liu Mei Weiwei berkata, "Tapi ini akan menjadi pertempuran sengit. Ini pasti akan lebih sulit daripada kamu mengalahkan 3 orang lainnya." Golden Immortal, 60% darah naga, kekuatan ilahi dari Master Sekte Master. Apakah Anda percaya diri? Qin Yichen mengepalkan tinjunya. Lawannya sangat kuat, dan bahkan yang paling dibanggakannya, juga darah naga yang memiliki pengaruh terbesar pada kekuatannya sendiri, bahkan bukan lawannya. Tapi apakah ini sebabnya dia mundur tanpa perlawanan? Jika hari ini dia tersentak, maka pikirkanlah, ada peraih medali emas yang memberinya kesempatan. Tetapi dia takut untuk mengambil kesempatan itu, karena pihak lain adalah Master Sekte, karena darah naga pihak lain lebih besar darinya. Belum lagi bagaimana perasaan Qin Yichen tentang dirinya sendiri, dan kemudian mengalami segel naga sejati dari Dantian Nei Hao Yao, betapa malunya dia. Jadi Qin Yichen melengkung, "Senior, tolong beritahu saya." Suaranya hambar, tapi mengandung niat bertarung yang mengerikan. Melihat mata bintang yang berkelap-kelip, campuran Yuan Jinsi menyeringai, berubah menjadi lelaki tua berambut pirang, tinggi, dengan tangan di punggung, seolah berdiri di atas bintang. "Oke. Setidaknya Anda tidak akan membiarkan diri Anda menyesalinya." Ketika saya melihat Master Sekte berdiri di platform optik, sepertinya dia setuju dengan tantangan pihak lain. Ziliao bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Apakah anak ini gila? Saya berani setuju. Dia sangat terkesan untuk tidak tertegun oleh harta dari Master Sekte Senior Brother. Ini sudah berakhir. Jika anak ini akan terlalu tercengang oleh Ketua Sekte Kakak Senior, dan mengecewakan Ketua Sekte Kakak Senior, saya khawatir kami bahkan tidak akan memberinya harta yang kami ketuk. Pria tua berambut pirang yang diubah oleh Jin Yuan dari Jun Yuan terkekeh. "Junior, ayo lanjutkan. Bahkan jika kamu kalah, selama kamu bisa memuaskan dewamu, harta Yaman tidak bisa dianggap." Qin Yichen, bagaimanapun, tersenyum tipis. Kebaikan senior, junior memimpin. Namun, senior memiliki aturan senior, dan pintu memiliki aturan ketukan, dan junior sendiri memiliki aturan untuk dirinya sendiri. Pria tua berambut pirang itu melihat ini, dan matanya berkilat, berani. Namun, jika keberanian hanya demi penghargaan, itu akan terungkap di masa depan. Qin Yichen terkekeh, kepura-puraan yang berpura-pura. Apakah itu prestise? Menarik. Pria tua berambut pirang itu tiba-tiba menatap, suaranya seperti guntur. Dan ada raungan naga yang tak terhitung jumlahnya menyapu aula besar. "Junior, ingat, namaku tersayang adalah Jinling. Aliansi 10.000 monster Jiaomen Master Sekte Jinling. Junior, Qin Yichen." Saat ini, melihat kedua sosok itu, ketiga orang di Ziliao menggelengkan kepala dengan sedih dan menyingkir. Ziliao tidak lupa menyeret Ziyun dan mengingatkan dengan kasar, "Jika bosmu dipukul terlalu parah oleh ketua sekte, kamu bisa jangan bicara omong kosong. Berani tidak menghormati ketua sekte. Kami tiga tidak bisa mengampunimu." Ziyun Jianmei memberikan pilihan, tetapi leluhur tua ini tidak terbiasa sama sekali. "Kamu telah dipukuli terlalu parah oleh ketua sekte. Jangan sampai hilang. Berani bohong, aku tidak bisa mengampunimu." Anda, Ziliao sangat marah dan mau tidak mau ingin belajar dari junior sombong ini yang tidak tahu berapa kali dia menabrak dirinya sendiri. Tetapi dihentikan oleh Ausing, "Lupakan saja. Biarkan anak ini memanfaatkannya. Dan simpan jika kalah berteriak dan menyinggung Master Sekte." Pria tua berambut biru yang diubah oleh Laut Biru juga yang pertama mengatakan, "Di alam, bocah ini tidak sebagus Master Sekte." Dalam arti bertarung, Master Sekte adalah sinar dari jiwa sisa, yang juga merupakan jiwa ilahi. Dan itu pasti di atas kita. Dengan darah naga, anak laki-laki ini juga 1% lemah dan kurang beruntung di mana-mana. Saya benar-benar tidak tahu di mana dia memiliki keberanian untuk menjanjikan pertempuran ini. Nah, anak muda, dipuji oleh pembangkit tenaga listrik, memiliki beberapa poin keunggulan, tentu saja lebih bersemangat, kali ini harus menjadi pelajaran. Ao Xingqi berkata, bahkan satu-satunya keuntungan anak itu, Ting Wei, baru saja terungkap. Kita dapat berhati-hati bahwa Master Sekte lebih mampu menghadapinya.
Apa yang dia menangkan? Ketiga knocker tidak optimis tentang Qin Yichen, karena Qin Yichen tidak memiliki kekuatan untuk menunjukkan kepada mereka kesempatan untuk menang. Satu-satunya minat dari 3 orang di Ziliao adalah untuk melihat beberapa Master Sekte dari Master Sekte lagi. Lagi pula, saya tidak tahu kapan saya akan melihatnya di masa depan. Di atas platform cahaya, 2 sosok berlawanan. Jinling menepati janjinya. Dunia hanya memiliki keabadian emas-emas. Tetapi suasana megah jauh lebih baik daripada 3 orang di Ziliao. Junior, ayolah. Pada saat berikutnya, sosok Jinling tiba-tiba menghilang. Di guang-guang Guangtai, hanya teriakan dan jeritan seperti naga yang keluar dari air yang tersisa. Qin Yichen gemetar, sangat cepat. Jika dia tidak mengalami siapapun, bahkan sulit untuk menangkap kecepatan Jinling, dan bahkan posisi lawannya tidak dapat dirasakan. Bagus. Qin Yichen meledak. Tiba-tiba, ketika Jin Yao menutupi tubuhnya, Tingguang tiba-tiba meledak, dan melihat seluruh tubuhnya seperti ulat sutra yang mekar. Tingguang Wajian, terpotong ke segala arah, momentum luar biasa. Sekarang Tingwei telah dilihat dan dijaga oleh pihak lain, hampir tidak mungkin untuk menang secara tak terduga. Lebih baik mengambil kesempatan untuk memaksa pihak lain muncul. Ini guntur yang sangat kuat. Junior, kamu bahkan tidak terlihat seperti master yang abadi. Kamu bisa menguasainya, tapi seorang jenius kultivasi roh. Rencana Qin Yichen bagus, dan memang berhasil. Tetapi yang membuatnya tidak menyangka bahwa petir yang menyapu segala arah rusak pada waktu yang hampir bersamaan. Itu tidak hancur dalam sekejap, tetapi tembakan dan kecepatan Jinling sangat cepat. Dia mematahkan banyak kekuatan gemuruh dalam sekejap, hanya menyisakan gambar sisa di udara. Bahkan pujian barusan bergema dari pihak keempat, bahkan jika mengandalkan jejak after image, Qin Yichen hampir tidak bisa menangkap posisi Jinling untuk sementara waktu. Ziyun berdiri di bawah panggung dengan tatapan sedih. Bagaimana denganmu Master Sekte? Bagaimana saya tidak menemukannya? Dan bagaimana Tingwei ini bisa dengan mudah dihancurkan? Bukankah orang tua itu menggunakan benda suci? Ziliao mendengar ini. Mukanya tenggelam. Nak, perhatikan kata-katamu. Lalu berani tidak sopan. Sayangku merobek mulutmu. Ao Xing berkata dengan acuh tak acuh. Untuk bertarung dengan anak ini, jika Master Sekte menggunakan objek pemisah, itu akan terlalu menggertak. Wajah Ziyun salah, dan dia mengatakan bahwa penontonnya jelas. Tetapi dia bahkan tidak bisa melihat siluet Jinling.